Oh saya Pak Andreas, saya belajar di Kelenteng. Mana? Oh setiap hari ini. Oh ya udah, papa tak daftar di Kelenteng, misalnya belajar apa itu kayak akupuntur itu ada juga. Jadi banyak sekali. Kalau bekam Pak Andreas, bekam gimana? Ada juga. Jadi Ada sebenarnya juga. untuk terapis ini pusatnya di Kota Solo, Bu. Semarang kalah. Oh. Ya, saya mungkin Bu Dwi Titi, Bu Dwi, kalau kakak saya kan memang di Sekarpace di Solo itu dekat UNS Balur sama kampus UNS. Kentingan. Isi Solo juga Kentingan itu. Sebelah Itu mana, kadang-kadang Pak? kalau pas saya di sebelahnya BNI Jalan Galuh itu loh Bu. Sebelahnya BNI Galuh. Ya, itu masuk buka. Ya, ada kos-kosan SD Hosana itu. Miliknya kakak? Kosan Hosana ya, kakak saya. Miliknya kakak? Kandung saya. Ya, kakak kandung saya. Ya, itu tadi saya lihat. Main, Pak. Ya, kebetulan ya saya ikuti yang terapis di Jawa Tengah itu pusatnya memang di Solo. Jadi saya ikut grupnya sampai sekarang. Jadi mungkin salah satunya yang guru paling aneh nih, guru DKV tapi mau belajar tentang kesehatan ya. Terapis tuh ya, kesehatan itu ternyata luar biasa. Tapi asik Pak Andreas. Ya, Pak Andreas, boleh tanya ya. Itu berapa biaya kalau kamu itu berapa biasanya? Kalau biaya bekamnya, waduh saya kurang tahu Bu. Tapi kalau waktu workshopnya dari uji kompetensi memang tidak bayar free, istilahnya itu. Oh gitu. Tidak bayar kalau free. Umum di luar tahu. Kalau di luar tahu berapa gitu. Ya lumayan lah Bu. Jadi memang harganya 100-an ke atas. Itu memang makanya kalau kita ikut kayak komunitas-komunitas itu kadang-kadang ilmu kita itu jadi bertambah. Oh, tidak cuma hidup itu cuma mungkin ini, tapi juga ada ilmu ini juga itu. Jadi mungkin suatu saat itu akan menolong kita semuanya itu. Ya. Saya kebetulan juga ini Pak Andreas, bekam bulan itu 1 bulan sekali, kadang 1,5 bulan. Mang biayanya tinggi Mang ya itu ya. Iya. Tapi yang dekat SMK 2. Berarti terapis itu putri dengan putri, putra dengan putra gitu Pak? Iya. Ya. Jadi kan? Jadi satu kelompok, harusnya gitu, yang laki-laki di kelompok laki-laki, yang putri ketemu ditangani yang putri itu. Kan? Ya karena kan ada sentuhan gitu loh. Ya. Pak Andreas promosi sekalian Pak Andreas, tak bantu. Ya, kalau SMK SMK 8 Semarang kan saya udah beberapa kali ke sana, Iya, sama Bunda. Oh iya, main Bu. Iya, dulu tapi Pak waktu ada Bu Arti ya. Bu Arti sekarang pindah itu. Main ke sana tapi belum tahu Bu. Sering. Pak Andreas. Mungkin Bu Dwi mau berkenan pindah ke SMK 8. Aduh Pak, wis tau ngrasake. Kan masih PLT. Wis tau ngrasake. Lah kalau kakak nanti kalau pulang ke Solo kan saya bisa nunut ke kakak saya. Oh iya. Kalau saya di sana saja kalau ke Semarang. Saya pengennya ya deket rumah. Sudah pernah ngerasake adoh ngelaju 50 kilo sudah pernah. Sekarang ya pinginnya ya deket dengan rumah ya. Ngunduri tua itu loh Pak. Ngunduri tua. Belum merasakan ya Bu ya. Banjir di depan rumah, perjalanan banjir itu kan suatu yang amazing sebenarnya itu. Murid-murid, Pak, saya melewati banjir Pak, ini ada banjir pernah. Tapi itu saya dulu waktu kuliah di Semarang itu sampangan di atasnya itu sering banjir. Gunung Pati. Iya, bawahnya airnya dari Gunung Pati. Iya, Bu. Ya, sudah ini 17 ya teman-teman kita masuk. Masih di jalan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bunda Dwi yang kami hormati, dan Bapak Ibu semuanya, ada Pak Anas, Pak Andreas, Bu Tri, Bu Hilma, Bu Rini, Bu Rakil, Bu Anissa, Pak Yuli, Duo Yuli, terus siapa lagi yang belum dipanggil ya, yang tidak terlihat di kamera,
dari sini, dan Pak Dika, Pak Dwi Putra, Pak Heru ini delik terus ini. Terus ada Pak Lekan, halo Pak Lekan, nggih. Ada Lekan. Putri, nggih. Selamat malam semuanya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kita sudah menginjak ke pertemuan kelima. Pertemuan Ya, kelima pada malam hari ini kita akan membahas tentang pemakaian teknologi ya. Itu TI di ya. dalam pembelajaran. Tentunya asik, makanya metode yang kita pakai ini nanti kita ubah lagi, tidak masing-masing kelompok presentasi, tapi nanti kami ingin mendengar dari Bapak Ibu Ya. pengalamannya memakai TI bagaimana di sekolahan, karena kalau dengan apa yang ada di PowerPoint kayaknya semua sudah paham lah gitu ya, sudah. Jadi kita akan berdiskusi tentang bagaimana pengembangan Bapak Ibu memakai TI di dalam pembelajaran. Nggih, terima kasih sudah Bapak Ibu semangat, matur nuwun, sudah semangat. Sudah memakai mengerjakan LK1 semua, LK2 sudah banyak, LK1-nya sudah saya koreksi dan sudah kita berikan nilai, LK2-nya belum nanti habis ini baru kami akan membuka karena banyak yang harus dibaca berlembar-lembar ini yang harus dibaca untuk LK2. Matur nuwun untuk LK1 yang sudah dituliskan kami membaca banyak sharing dari Bapak Ibu tentang kondisi bagaimana di sekolahan Bapak Ibu, bagaimana kondisi guru-gurunya, sarana prasarananya, muridnya. Tentunya kami berharap bahwa Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan dan menumbuhkan growth mindset di sekolah Bapak Ibu, khususnya tentu saja dimulai dari Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sendiri dimulai dari Bapak Ibu sendiri memiliki growth mindset bahwa kita bisa berubah, kita bisa menjadi yang lebih baik di dalam bagaimana mengajar menjadi lebih baik. Murid-murid juga memiliki growth mindset, memiliki keinginan untuk bertumbuh dan berpikir positif. Ini terus punya semangat untuk belajar, tentunya itu baru kemudian feedback dari kita akan menular kepada rekan-rekan di sekitar kita. Dimulai dari kita dan apa yang menjadi bagian kita. Jadi fokus kita tidak dandani koncone ya. Nanti kalau kita fokusnya dandani koncone sama EDW tidak mengerjakan lebih, kan nanti katanya ya menjadi tidak baik di dalam interaksi. Tetapi ketika kita memperbaiki diri kita sendiri, nanti akan terlihat dan orang lain bertanya yang terbuka, bagaimana yang terbuka untuk belajar, tentunya kita akan tularkan feedback kita, pikiran positif kita, cara kita memandang, cara kita mengajar ini biar nanti menular. Dan kalau kita punya pengaruh dan punya peranan di dalam kebijakan sekolah, tentunya kita bisa memberikan pendapat dan usul-usul supaya bisa mempengaruhi. Tetapi kalau kalau tidak memiliki peran di situ, yang terpenting adalah dimulai dari kita, dan yang kita bisa gampang pengaruhi, maksudnya ini adalah murid-murid kita waktu di kelas gitu nggih. Jadi biar enak semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memulai pertemuan kelima pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai, cukup. Baik,
pada malam hari ini akan kami awali Bunda Dwi presentasi kaitannya dengan materi pertemuan kelima secara singkat. Nanti setelah itu kita akan sharing-sharing dengan peserta, dan saya berharap semua yang hadir ini nanti ada suaranya, sharing dengan pengalaman, dan kita bisa bertanya, kita bisa saling sharing, kita berharap seperti itu. Saya izin untuk share screen. Sebelum saya ini silahkan Bunda Dwi sapa menyapa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Bunda Titi yang selalu mengawal kita dengan banyak motivasi Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini, baik saya akan sedikit saja menculik dari apa yang ada di sini, dan kiranya slide yang sepanjang ini Bapak Ibu sudah buka-buka semua, sudah manfaatkan waktu untuk sedikit memberikan gambaran untuk diri masing-masing yang Bunda Titi sampaikan tadi, bahwa berawal dari kita, ya, berawal dari kita. Jadi kita itu ketika melaksanakan sesuatu atau katakanlah apapun itu diawali dari kita, itu yang dimaksudkan adalah keteladanan. Bapak Ibu ya, itu adalah maksudnya Bunda Titik di situ, juga kita semua adalah ini adalah keteladanan. Kita mempunyai tujuan di sini telah disampaikan Bapak Ibu pada hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2025 itu sebagai pertemuan yang kelima. Kita tinggal 2 langkah lagi ya Bapak Ibu, tinggal 2 langkah, 1 langkah ini dan langkah yang kedua berikutnya itu yaitu tentang penggunaan TIK secara adaptif. Ya, di situ yang adaptif itu kalau kita berbicara tentang bahasa, bahwa adaptif itu kita melihat sesuai dengan situasi yang ada. Sesuai dengan situasi yang ada itu artinya ketika alat atau media yang ada itu berarti kita peserta didik itu lingkungannya seperti inilah, itu kita sesuaikan, itu berjalan dengan baik, itu namanya yang dimaksud adaptif secara umum. Nah, baik, kita punya tujuan bahwa guru Bapak Ibu di Provinsi Jawa Tengah ini, guru SMK khususnya, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif dalam pembelajaran di kelas. Kita melihatnya pembelajaran di kelas, termasuk Pak Lekan yang sebagai guru BK itu juga di kelas atau di mana beliau berada. Baik, itu Bapak Ibu di sini sampaikan bahwa pembahasan kita ada TIK secara adaptif, jenis-jenis TIK, fungsi, dan contoh yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu saling mengisi. Lanjut Bunda. Kesepakatan kita sudah ini sesuatu sudah 100% Bunda, kalau masalah on cam dan sebagainya itu luar biasa. Ya, ini kita bicara tentang mendidik kembali. Mendidik dengan hati ini harus menjadi kata kunci atau rohnya. Kemudian kita mempunyai di sini ada mindset, tool set dan skill set, kita ramu jadi satu. Ini semua adalah untuk mendidik dalam hati sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih baik. Lanjut Bunda. Nah, media pembelajaran apa yang sering digunakan pada proses KBM? Saya nanti akan bicara hanya sampai di sini saja, yang nanti silakan Bapak Ibu untuk lebih memberikan gambaran-gambaran sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu di sini, di sekolah ini, bisa menjadi bagian atau menjadi milik Bapak Ibu, dan nanti bisa saling melengkapi, saling mengisi. Ini pasti nanti akan mencapai 21 ya Bunda ya, 21 apa itu perlakuan yang disampaikan. Dan ini nanti apabila Bapak Ibu belum bisa karena waktu, mungkin keterbatasan waktu, Bapak Ibu bisa di pertemuan yang akan datang bisa raise hand untuk menyampaikan sesuatu atau praktik baik penggunaan ini, penggunaan TIK di dalam pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran apa yang sering digunakan dalam proses KBM? Yang jelas Bapak Ibu, yang namanya media pembelajaran yang ada di sini adalah yang pertama adalah buku, yang kedua teknologi,
Yang ketiga audiovisual, yang keempat permainan, 5 lingkungan dan interaksi. Ini yang lebih penting karena ini semuanya adalah punya tujuan untuk berinteraksi sehingga apa yang kita lakukan itu sampai. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah media tersebut sudah efektif bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Sehingga kata kuncinya itu harus sampai pada peserta didik. Apa itu media yang efektif dan bisa sampai pada peserta didik? Yang pertama adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek. 2, pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, permainan edukatif. Dan yang kelima, diskusi dan debat. Baik, ada 5 itulah media efektif yang akan sampai pada peserta didik. Baik, saya kira itu Bunda pengertian secara adaptif tadi di awal sudah saya sampaikan dan untuk slide sudah dibaca Bapak Ibu semuanya. Saya ingin sedikit saja yang terkait dengan TIK itu untuk apa toh? Yang pertama untuk meningkatkan interaksi. Apa saja? Di situ semua di dalam satu slide itu bagian-bagiannya. Yang kedua, TIK digunakan untuk mengedit video. Barang pasti itu adalah ada YouTube, ada CapCut, ada TikTok, ada dan sebagainya. Kemudian TIK digunakan untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran. Di situ ada Canva, ada Quizzes dan lain sebagainya. Yang terakhir, TIK digunakan dalam pembelajaran. Di sini ada Google for Education, kemudian ada Microsoft 365. Saya kira itu Bunda secara umum yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Detailnya nanti kita serap dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas Bapak Ibu sudah menyimak apa yang saya sampaikan dan mari kita lanjutkan untuk melihat kiprah Bapak Ibu di sekolah yang telah dilakukan. Terima kasih semuanya. Baik Bunda, saya lanjutkan sedikit Masih mute, untuk Bunda. ini. Saya kayak gitu, kita lanjutkan jenis-jenis TIK. Bunda masih mute, Bunda. Oh, masih Bunda mute Titik. ya. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan sebentar, masih ada beberapa slide biar kita bisa ini. Saya lanjutkan sedikit, hanya yang pasti Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu sudah membaca dan itu sudah setiap hari menggunakan. Jadi ini biar ini sedikit sebelum ini saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu, kita sering mendengar tentang blended learning ya. Blended learning. Sebentar ini kok. Ya, jenis-jenis TIK ada blended learning, ada e-learning, ada mobile learning, ada gamifikasi. Ini Bapak Ibu juga sudah paham semuanya. Makanya secara singkat saja, blended learning itu pembelajaran di kelas tatap muka dan pembelajaran online yang diintegrasikan. Jadi, misalnya di kelas itu ada Bapak Ibu sedang mengajar secara tatap muka, terus ada siswanya yang sakit, yang tidak bisa datang, kemudian Bapak Ibu di-syuting dan di-online kan, jadi ada yang siswa di rumah ini mengikuti secara online, di kelas secara tatap muka, ini yang dinamakan blended learning. Itu nggih, istilah aja. Jadi Bapak kalau e-learning ini Bapak Ibu juga sudah menggunakan e-learning. E-learning ada Zoom, ada Microsoft Teams, ada Google Meet. Ini adalah e-learning dan Bapak Ibu di sekolah masing-masing juga sudah ada beberapa sekolah itu yang sudah memiliki e-learning tersendiri. Kalau SMK 6 itu fiscal learning itu ada. Jadi ini yang Bapak Ibu juga sudah kenal dan peserta kita itu banyak yang Eskom Bunda. Tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Andreas itu kan guru DKV. Itu juga
Ya, ahlinya komputer berarti, walaupun lebih ya, ya, menekuni ya. sekarang terapi pemijatan Eh, sudah tersertifikasi juga itu. Jadi peserta kita banyak yang Eskom Bunda. Jadi kalau kita bicara TIK nanti Banyak. kita malah ya teman-teman yang sharing gitu Iya, ya. iya, 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 betul, betul. Ya, saya matematika. Ini Mobile Learning. Mobile Learning adalah media pembelajaran yang berbasis Android ya. Terus ada Capcut, aplikasi pengeditan video, ada KineMaster, ada macam-macam yang kita bisa gunakan. Yang pasti adalah ini jenis-jenis TIK yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat siswa semakin terlayani dengan baik. Terlayani dengan baik supaya kita menjadi guru yang sejati. Guru yang sejati yang memiliki growth mindset itu tadi. Jadi tujuan kita tentunya kembali lagi adalah kepada siswa. Siswa center bahwa kita memberikan pembelajaran apakah itu adalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa sesuai dengan supaya siswa bisa menangkap lebih baik, supaya siswa lebih kreatif, supaya siswa, jadi memang tujuan kita adalah siswa yang menjadi subjek. Ya. Terus ini gamifikasi Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan ya Kahoot, kelas poin, dan macam-macam kuis interaktif Bapak Ibu juga dengan PowerPoint juga ada Wordwall ini Bapak Ibu yang sudah ini ya banyak yang sudah ini menggunakan TIK. Fungsi TIK adaptif untuk pembelajaran tentunya dengan TIK itu mengatasi kendala waktu dan tempat. Ya, kendala waktu dan tempat, anak-anak bisa mengulang di rumah, terus pembelajaran bisa dipersonalisasi, bisa lebih spesifik kan, terus pengembangan keterampilan digital, interaksi dan kolaborasi menjadi lebih menarik, akses ke sumber belajar yang lebih luas, itu fungsi TIK. Tentunya Bapak Ibu juga sudah paham itu. Contoh TIK adaptif ini ya Bapak Ibu, ini contoh-contoh di dalam pembelajaran, tentunya Bapak Ibu juga sudah ini. Ada kuisis, tentu mesti sudah ada yang trainernya kuisis gitu ya. Sudah biasa menggunakan itu. Nanti kita saling bersharing. Ada Filmora, ada ini TIK untuk mengedit video, TIK untuk meningkatkan interaksi, dan silahkan perwakilan Bapak Ibu menceritakan. Nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah tentang penggunaan TIK di dalam pembelajaran. Materinya sudah di-share Bunda Dwi sudah beberapa hari yang lalu. Tentu Bapak Ibu juga sudah membaca. Dan waktu membaca Bapak Ibu ya karena sudah menggunakan ya. Oh yo. Gitu tentunya seperti itu. Sekarang kita ini nggih Bapak Ibu, kita ini masih 3 yang belum masuk ya, baru 20 itu. Masih 3 yang belum masuk. Ini tadi ini saya download dulu attendance-nya. Oke, masih baru 20 berapa ini? Oke. Oke, Bapak Ibu, Bunda, sekarang kita 20, ya Bunda? Hah? Ya. Mari. Kita akan mendengar dari Bapak Ibu tadi sebentar. Sudah ada Rais ya ini luar biasa. Bu Candi. Bu Candy. Silakan Bu Candy untuk bercerita bagaimana tentang penggunaan mohon maaf Bunda, TIK. ini masih ada. Mohon maaf Bunda, ini masih ada trouble kameranya, kok nggak bisa on cam ya dari tadi saya ini apa namanya? Oh. Iya, saya mohon maaf dulu ini lagi on cam. Iya, apa saya harus keluar dulu ya on cam Bunda enggak ganti apa-apa, lanjut ya. Tapi mau sharing. Ini lagi ini dulu aja Bunda, apa biar on cam dulu. Lewati Oke, dulu. baik. Bapak Ibu. Sebentar Bunda ya. Ini nggak usah keluar dulu ya Bun. Oke, Ya. baik. Silakan Boleh. kembali masuk ya nanti ya. Iya Bunda. Terima kasih. Saya mau mendengar, kita mau mendengar yang belum pernah bicara saja dulu ya. Jadi ya biar kita ini ya, biar yang belum pernah bicara monggo untuk bisa memulai. Kayaknya Pak Heru deh.
Kayaknya Pak Heru deh, belum pernah dengar Pak suaranya Heru deh deh. gitu. Monggo Pak Heru, bagaimana penggunaan perkenalan dulu, terus bagaimana pengalaman penggunaan TIK di kelas, sharingnya, mungkin kendalanya apa, terus apa sih yang ingin kalau sudah menerapkan apa, kegunaannya apa, bagaimana kondisi anak-anak dan impiannya seperti apa. Tidak lama-lama Pak Heru, 5 menit saja. Monggo. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah. Perkenalkan Bu Dwi dan Bu Titi, nama saya Heru Saputro dari SMK Negeri 5 Surakarta. Temannya Pak Gusmar. Baik Bu, izin menceritakan pengalaman saya selama pembelajaran. Kebetulan saya mengajarnya gambar manufaktur, Bu. Praktek. Gambar ya. Manufaktur itu berarti gambar bangunan? Gambar mesin? Tidak Bu, itu komponen mesin Bu. Ya. Gambar komponen, pakai TIK enggak Pak? TIK-nya menggunakan yang pasti pakai PC Bu. PC. Oh. Pakai PC untuk proses penggambarannya. Jadi tidak menggambar manual Bu. Oh iya. Sekarang sudah pakai PC ya. Pakai. Jadi pakai AutoCAD, pakai Inventor atau pakai SolidWorks seperti itu TIK-nya Bu. Aneh TIK banget. Ya. Tapi gini Bu, dalam proses pembelajaran itu terkadang aplikasi yang dipakai itu fiturnya kadang tidak muncul karena ya mungkin ya tidak istilahnya aplikasinya mungkin tidak resmi alias bajakan, krek-krekan seperti itu. Jadi istilahnya ada sebagian komputer yang sudah terinstal itu ada beberapa fitur yang tidak muncul, tapi itu tidak istilahnya tidak menghalangi kami untuk tetap semangat dalam pembelajaran karena dalam pemanfaatan TIK ini saya padukan dengan tutorial yang ada di YouTube. Walaupun di ruangan itu untuk koneksi Wi-Fi-nya belum terkoneksi, jadi saya download dulu dari YouTube. Terus saya tampilkan di LCD tutorialnya seperti ini anak-anak. Nah, nanti bisa kalian ikuti. Terkadang juga gini Bu, anak-anak mengikuti tutorial seperti itu, anak juga mengalami kesulitan. Jadi memang harus di tutorial step by step dengan gurunya. Jadi langkahnya misalnya membuat lubang atau membuat kulir, membuat baut itu langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu anak harus dituntun satu persatu. Setelah selesai, anak bisa membuat dengan di tutor tadi. Saya kasih waktu misalnya 10 menit. Coba kamu ulangi lagi dalam pembuatan mur dan baut. Dan alhamdulillahnya ada yang 5 menit jadi, 7 menit jadi, ada juga yang melebihi juga ada. Tapi ya tidak masalah Ibu. Jadi dalam pemanfaatan TIK itu tadi, selain dari siswa bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan aplikasi gambar, tentunya saya padukan juga dengan istilahnya PPT, tapi PPT-nya memang hanya garis besar Ibu. Anak lebih cenderung sukanya itu langsung tutor, praktek langsung. Kalau di istilahnya gambar cuman ini nanti membuatnya seperti ini, anak membaca itu kayaknya malah sulit memahami. Lebih baik Pak tutor langsung saja Pak, klik ini, langsung jadi. Dan ada juga yang istilahnya Pak saya lihat video yang dari YouTube tadi Pak, itu juga ada. Jadi ya memang bervariasi gaya belajar anak yang di kelas saya itu, tapi kebanyakan dari yang saya alami itu lebih sukanya
ditutor dari saya langsung step by step. Terus saya coba untuk ulangi lagi, anak mandiri membuat gambar dengan job sheet tertentu. Setelah anak itu latihan dan bisa, baru saya pindah ke job sheet berikutnya. Nah, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Heru, luar biasa. Seneng nih dengernya. Yehu. Jadi walaupun guru gambar manufaktur ya, ternyata ya tidak mengeluh nek gambar manufaktur itu terus nggunakke TIK-nya apa, ternyata ada aplikasi yang diinstal di komputer, ada kendala lagi internetnya atau spotnya tidak banyak. Oh, tapi tidak mengeluh. Oh, tak download wae no. Nanti saya PPT bisa dilakukan. Jadi anak-anak seneng yang saya tutor ini kemudian ini jadi sudah menggali melihat karakteristik siswanya sudah menggunakan TIK tidak dengan tidak dengan konvensional nek gambari ya gambar ngene gambari sudah pakai komputer juga dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada tetap optimis ya Pak Heru matur nuwun sip ya ini terus semangat untuk mengembangkan dan memang kalau membuat PowerPoint itu memang harus poin-poinnya namanya PowerPoint poin-poinnya kalau nanti poin sudah punya power kalau membuatnya jelentrengan itu nanti tidak poin yang memiliki power itu sebenarnya yang intinya membuat yang berpower seperti paparan kita itu tadi kan tidak banyak kalimat ya, tetapi hanya poin-poin. Matur nuwun Pak Heru. Saya ingin mendengar. Pak Heru, saya izin dulu ya. Benar. Dalam. Ada anak-anak yang minta tethering enggak? Ada anak-anak yang minta tethering sama Pak Guru enggak? Untuk HP kebetulan itu dikumpulkan Bu. Oh, berarti. Jadi pas praktek itu HP disimpan dalam box jadi satu. Jadi anak memang fokus untuk gambar. Gambar karena materinya gambar ya Pak ya. Ya, tapi ada kalanya juga anak saya berikan HP bila mana istilahnya membutuhkan untuk Pak saya mau tutor yang mencari dengan misalnya anak yang kemampuannya itu sudah lebih dari anak itu pengen gambar yang lain misalnya Bu. Jadi mencoba-coba ya saya berikan fasilitas, saya berikan HP tentunya dengan istilahnya kawasan dari saya Ibu. Baik, terima kasih. Dalam pantauan. Orang ya Bunda, kita berpindah orang. Ya. Pengen dengar suaranya Bunda, ada Pak teman Anas. kita yang teman-teman yang belum masuk. Ya. Ada apa ya? Pak Anas, kita pengen dengar suaranya Pak Anas ya, yang Pak Anas. Untuk Pak Lekan nanti dulu ya Pak Lekan. Pengen dengar suaranya Pak Anas, monggo Pak Anas untuk sharing penggunaan TIK di dalam pembelajarannya bagaimana, apakah sudah menggunakan, apa yang digunakan, terus bagaimana respon siswa, apa kendalanya, apa impiannya, kita saling belajar, saling sharing gitu. Nah, tentunya ya. Monggo Pak Anas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sharing tentang apa kegiatan yang sudah pernah saya laksanakan di sekolah. Kebetulan saya jurusan TKJ. Kemudian kadang saya menempati beberapa tempat atau bengkel atau lab yang kondisinya beda-beda. Kadang ada komputernya, kadang tidak ada, kadang lengkap, gitu ya. Sehingga saya mungkin pada pertemuan yang lalu pernah menyampaikan keluhan saya ya. Jadi sebelum praktek saya itu uji coba peralatan dulu. Misalnya saya nanti akan menggunakan access point, praktek menggunakan access point. Saya coba dulu, saya cek dulu di sini sebelum masuk ke kelas. Setelah itu nanti hasil uji coba sebelum saya masuk kelas nanti saya share di grup WA kelas ya untuk langkah-langkahnya dan seterusnya. Kemudian setelah
nanti saya di dalam kelas itu saya menjelaskan lagi menggunakan proyektor, langkah-langkahnya bisa menggunakan proyektor, bisa menggunakan televisi. Setelah itu saya memanggil perwakilan kelompok untuk saya coba. Setelah itu nanti misalnya saya memanggil kelompok 1, saya saya ajari, saya kasih tahu caranya sampai dengan selesai. Nanti anak tersebut atau misal itu kelompok 1 nanti untuk ngajar kelompok berikutnya gitu, seterusnya. Karena tadi kendalanya sama dengan untuk yang tadi saya lupa tadi namanya, ya, bahwa kadang ya dengan Pak Heru, karena kita kan harus untuk mengajari pelajaran kejuruan ini istilahnya satu orang satu gitu ya, ibaratnya harus bisa gitu ya. Misalnya cara menggunakan akses point ya, mulai dari reset, kemudian setting dan seterusnya ya satu-satu. Kalau misalnya saya hanya menampilkan lewat proyektor saja, ya nanti kadang ada yang ya tapi nggak tahu ya apa gitu ya, atau nggih tapi nggak kepanggih gitu, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu jadi istilahnya tutor sebaya. Kemudian setelah itu kalau misalnya sudah selesai semua, nanti saya melakukan asesmennya menggunakan Kahoot ataupun quizzes ya. Nah, teknis untuk yang tadi penjelasan menggunakan proyektor itu bisa saja dalam bentuk video dari YouTube ataupun saya mengedit video yang saya buat sendiri. Jadi untuk metode yang saya gunakan seperti itu. Tapi yaitu nanti saya melihat kondisi kelas masing-masing. Kadang ini skenario-nya dapat berubah sesuai dengan kondisi kelas. Misalnya kendala yang saya hadapi, misalnya itu ada yang ruangan misalnya sebetulnya tadinya ada internetnya, setelah saya pas praktek tiba-tiba internetnya nggak ada, itu kan kadang kendala ya. Terus berikutnya lagi misalnya komputernya rusak tiba-tiba, aduh saya bingung kadang, atau listrik mati itu yang kadang saya istilahnya harus berpikir, aduh ini gimana caranya gitu kan. Akhirnya paling ya share assessment misalnya tadi dengan Kahoot atau quizzes. Kemudian kadang saya juga akan membantu di bidang PKL sehingga kadang istilahnya tidak mungkin hadir di dalam kelas misalnya ya, maka antara tadi yang pembuatan video dengan video editing tadi saya gunakan di channel YouTube saya untuk mereka belajar di di kelas melalui YouTube. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf kalau kurang luar biasa, Pak baik Anas penyampaiannya. guru TKJ ya, Pak? Kalau akses point itu guru TKJ Pak ya? Iya, baik TIK. Sudah menggunakan tentunya guru TKJ yang saya lihat tadi asesmennya biar anak-anak seneng, maka pakai gamifikasi, ada Kahoot, ada quizzes, terus sudah memiliki channel YouTube sendiri, bagaimana mengajari anak. Tentunya karakteristik mata pembelajarannya kan praktek ya Bunda. Kalau mata praktek kan harus personal, tidak hanya teoritis toh, maka yang seperti Pak Heru, seperti Pak Anas tadi mengajari secara ini. Terima kasih, ini bagaimana sharing penggunaan TIK oleh guru-guru TIK, guru TKJ. Ya luar biasa ya, lihat tuh gelarnya banyak, eskom. Selanjutnya Bunda. Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Ini saya lihat yang pengen dengar suaranya dulu didahulukan. Merah, biru. Semoga bisa melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Pak Rahman. Salam. Ya, Pak Rahman. Perkenalkan, nama saya Rahman Widarto. Saya guru SMK Negeri 2 Purwodadi. 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 Grobogan. Grobogan.
kebetulan kemarin Ibu izin ikut lomba LKS di SMK 6 dan 5 gitu. Oh iya rame ya. Nggih, rame sekali. Rame. Dapat tamu banyak Bunda Ya, Titi itu. ketemu saya Nggih. dong. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman di kelas gitu. Kebetulan saya juga guru TKJ yang mengampu untuk kelas 10-nya ada TIK dan kelas 11-nya itu mungkin ya dasar PJKT-nya guru TIK lagi kita, yuk. Untuk menurut saya untuk teknologi yang sudah ada sekarang itu sudah sangat berkembang sekali gitu. Jadi anak-anak itu juga kalau di kelas saya otomatis hanya memberi satu perintah, jadi mereka biasanya sudah bisa paham dengan apa yang saya inginkan. Jadi untuk anak-anak saya sendiri juga kemungkinan kalau di tempat kami semua berjalan normal dan lancar, dan kalau anak-anak itu ya lebih pintar dari gurunya seharusnya. Soalnya tanpa kita harus memberikan pelajaran yang mereka sukai, mereka juga sudah rasa keponya itu lebih tinggi daripada kita. Jadi itu tadi persoalannya hanya mampunya kita untuk mengimbangi mereka dan menjadikan mereka untuk lebih tertata lagi, terarah lagi untuk ke arah yang lebih baik lagi gitu. Biasanya untuk saya untuk anak-anak yang ikut lomba sih, briefingnya saya itu enggak ke materi ya, lebih ke dasar karakter, sifat dan sifat-sifat mereka, sifat juara itu seperti apa, sifat pantang menyerah itu yang seperti apa, seperti itu. Untuk pengalaman saya seperti itu. Sedikit saja seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Rahman. Nanti yang saya garis bawah ini tadi ya, kita juga harus mengingat ternyata yang kita didik ini sekarang, siswa-siswa ini adalah pemilik zaman ini, Bapak Ibu, anak-anak. Kita itu seperti pendatang. Jadi mereka memang lebih pengen tahu, wis ngerti gitu, kasih sedikit tentang HP, tentang teknologi, tentang ini kan mereka lebih cepat belajar. Ya, jadi kita bagiannya adalah mengimbangi dan mengarahkan ya. Pentingnya bagaimana mengarahkan supaya yang penting-penting gitu, yang penting-penting dan mengarahkan supaya terbentuk karakter yang lebih baik. Ini sudah guru TIK tadi Pak Anas guru TIK, guru TKJ, Pak Heru guru gambar otomotif. Monggo Bunda, sekarang Bunda yang memilih nih, Bunda. Nanti komentar, yang lain. Luar biasa Pak Rahman. Saya ingin memilih ya Pak Rahman, tetap semangat ya Pak. Purwodadi ada beletuk kuku ya Pak ya di sana. Ada swike juga. Sedikit wisata yang ada sudah dipromosikan lewat TIK. Sekarang kan sekecil apapun dan bahkan boleh dikatakan indah kabar dari rupa ya Bapak Ibu itu apa yang kalau di dalam gambar-gambar itu kadang digambar itu bagusnya seperti itu, gambar bakso misalnya itu makanan apa gitu, ternyata dimakan juga biasa-biasa saja. Baik Bunda, ini tadi Pak Rahman punya gambar apa Pak? Backgroundnya warna apa Pak panjenengan Pak? Harusnya tadi merah, ini Pak Anas biru, panjenengan apa? Warna backgroundnya apa Pak harusnya? Seharusnya apa guys? Saya supe Bu. Supe. Ini HP-nya sekelompok dengan siapa ya? Bu, Bapak, Ibu. Sama Bu siapa ya? Sama siapa? Ini pinginnya kelompok yang tampil ini untuk melengkapi 4, yang Ibu. Kelompok 4 warnanya apa ya? Kelompok 4. Apa Bu Anissa? Kuning ya Ibu. Warnanya apa? Bunda, kita dahulukan yang anu aja Bunda, secara person yang belum pernah gini aja Bunda. Biar semua rata. Jadi kayak gitu. Ya, cari kelompok yang belum tampil tapi yang belum pernah muncul juga itu. Yuk. Kuning Ibu saya. Kuning berarti apa yang satu hijau ya Bunda ya? Nggak itu apa-apa. di kelompok. Saya nggak hafal juga. Silakan. Ya, saya juga nggak hafal. Bu Anissa dari Farah, silakan Bu Anissa kayaknya juga sudah siap-siap ini tadi.
Monggo Bu Anissa. Monggo Bu Anissa, bisa mendengar suara kami? Iya, baik Ibu. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya mengajar matematika, nggih. Informatika lagi. Ya. Bukan Bagaimana matematika, penggunaan matematika. Oh, matematika. Sama Bunda, matematika. Ya. Oke. Waktu itu presentasi pertemuan kedua namun nggih. Untuk program kelompok 4, kalau terkait dengan materi hari ini, terkait pemanfaatan teknologi. Bagaimana matematika menggunakan teknologi? Oke. Berarti untuk yang dibahas hari ini teknologi yang digunakan oleh guru ngoten nggih, seperti evidence namanya apa? Yang pernah Bu Anissa gunakan, gunakan. Ya. Kebetulan saya terinspirasi ketika mengikuti diklat nggih, di situ saya akhirnya belajar Mentimeter. Di situ saya coba membuat pertanyaan diagnostik yang jawabannya simpel aja ya tidak gitu, terkait dengan materi dasar misal statistika, kemudian peluang kayak gitu. Kemudian siswa tadinya yakin gitu ya, jawabannya ya, jawabannya tidak yakin gitu berdasarkan pengetahuannya dulu di SMP. Ternyata saya ingin mereka merefleksi, coba nanti di sini kan dapat materi, nanti kita buka lagi pertanyaan Mentimeter itu mau meralat jawabannya apa tidak gitu. Ternyata setelah mengikuti satu pelajaran penuh, kita ulas lagi pertanyaan itu, ternyata anak-anak baru sadar, oh iya ya, tadi 100% yakin betul. Ternyata konsep yang kami dulu pahami di SMP ternyata salah gitu. Jadi seperti itu Bunda. Oke. Ngapunten. Baik, Bu Anissa sudah menggunakan Mentimeter ya untuk ice breaking dan semacam asesmen awal juga ya. Jadi anak-anak kadang refreshing untuk ice breaking seperti itu juga nyenengke anak-anak, jadi tidak jenuh gitu ya. Tidak jenuh sebenarnya. Untuk pembelajaran matematika sendiri banyak hal aplikasi yang bisa digunakan juga untuk ini, misalnya kalau kita menggambar grafik kalau di papan tulis itu sok kan apa kuwi garisnya yo angel terus kesuwen gitu. Kita bisa gunakan bagaimana komputer menggunakan kotak-kotak biar kita lebih jelas juga ya. Untuk yang lain-lain tentunya seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Siapa yang mau duluan? Lanjut. Yang mau kalau enggak kita Ibu, Bapak, panggil aja biar tunjuk. biar Panggil ya, semuanya. Bu Ragil? Bu Ragil? Bu Ragil tadi muncul di mana sih? Ya, ini sudah ada kok Bu Ragil. Oh ya, ya. Ini pukul 8 baru kan ada satu Pak Heru, Pak Anas, Pak Rahman, Pak Andreas ya. Pak Andreas belum ya? Bu Anissa. Terus sekarang Bu Ragil 5, yo. Singkat nggak apa-apa, kita saling sharing aja. Ya. Ingin tahu apa gitu ya. Halo. Ya. Suaranya kurang dekat. Suaranya kurang dekat. Halo. Halo Bu Ragil, kayaknya sinyal ini. Baiklah. Bu Badia kali ya? Bu Ragil? Budi. Bisa? Kayaknya kalau Bu Ragil bisa lah, itu Bu Ragil muncul. Mari. Halo, ya. Sudah ada suara? Ya, lanjut Bu, lanjut. Terdengar. Terdengar Bu, lanjut. Sudah ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Nama saya Ragil Setiani. Saya dari SMK Negeri 1 Kudus. Di sini saya mengajar guru busana, yang dimana banyak
prakteknya ya daripada teori. Nah, untuk busana sendiri biasanya itu kan banyak tahapannya ya, mulai dari mendesain, membuat pola, sampai motong, sampai menjahitnya. Nah, untuk penerapan TIK-nya sendiri, biasanya saya banyak terapkan pada pembuatan desain dan pola. Nah, untuk pembuatan ya desain dan pola. Berakhir tata busana. Oh iya ya. Nggih. Ya, betul. Nah, biasanya untuk desain kan biasanya banyak anak lebih terbiasa manual nggih, pakai kertas, pakai pensil dan lain-lain. Nah, saya mencoba merubahnya ya, mengganti untuk pindah ke HP. Jadi menggambar lewat HP. Nah, jadi untuk desainnya menjadi desain digital. Ada ya. Oke. Banyak sekarang Bunda. Oh iya. Aplikasi-aplikasi, ada Ibispen, Sketchbook dan lain-lain. Saya perkenalkan kepada anak-anak supaya nanti lebih efektif dalam membuat desain. Nah, untuk pembelajarannya sendiri mungkin sedikit kesusahan karena mungkin kalau terbiasa goresan itu kan enaknya pakai pensil. Nah, kalau untuk di HP kan kadang kalau pakai jari kan agak seret gitu ya Bunda. Nah, itu harus pakai alat khusus, biasanya stylus pen. Nah, itu pakai stylus pen, jadi saya mengharap tiap anak mempunyai stylus pen biar ini untuk menggoreskan gambarnya itu lebih mudah. Nah, kemudian untuk tools-toolsnya sendiri kan ada banyak. Nah, untuk awal mungkin saya kenalan toolsnya dulu, mungkin untuk menggaris yang mana, bagian mana, untuk mengambil warna bagian mana. Jadi biar anak lebih terbiasa dulu. Gitu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, anak bisa menerapkan desainnya pada ini gambarnya. Jadi lebih efisien dibandingkan memakai manual. Oke. Begitu Bunda. Jadi nanti untuk praktek selanjutnya bisa. Aku yang mati. Singkat untuk menjadinya bisa lebih panjang. Begitu Bunda. Terima kasih. Keren ya. Ini ada guru yang gambar bangunan menggunakan TIK, guru tata busana menggunakan TIK, guru matematika menggunakan TIK. Terus sekarang guru yang ini ya, Pak Andreas ini, yang katanya sertifikasinya pijet. TIK-nya gimana ini Pak? Coba Pak. Monggo Pak Andreas. Baik Bu, ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wah, ini meluruskan saja untuk yang tadi pijet itu cuma ini saja apa? Karena nggak ada guru laki-laki yang mau, terus saya kan pengen belajar gitu aja. Jadi tetap ngajarnya tetap saya kepo di kafe, tetapnya di kafe ya. Oh iya, kalau di kafe TIK banget. Ya. Baik, kebetulan saya wali kelas industri untuk kerjasama dengan Game Lab Salatiga di Kalisombo Sidorejo ya Bu Dwi. Itu jadi ya satu kelas saya itu memang punya laptop semuanya di SMK Negeri 8. Tapi khusus kelas saya. Tapi kalau kalau masuk kelas industri memang harus punya laptop Bu. Ya, itu terus materi-materi itu dari Game Lab ya. Membuat game aset. Jadi buat game aset tapi gamenya sesuai dengan anak-anak sendiri, tidak boleh plagiat. Jadi misalnya aja dia membuat game tentang tari tradisional di Indonesia. Misalnya baju daerah juga sama, dia membuat gambar sendiri, aset-asetnya digambar sendiri. Jadi saya izinkan, jadi TIK-nya mencari referensi mungkin di internet atau pakai AI boleh, tapi setelah itu sebagai referensi, bukan sebagai tujuan. Itu. Jadi saya juga ngutip juga mungkin bahas dengan filosofi Jawa ya Bu ya. Ilmu itu iso dadio sing minterke, ora minteri. Nah, jadi maksudnya itu ilmu itu kalau dipakai itu jangan untuk ngakali,
Nah, bisa pinter TIK itu terus ngakali terus ini itu jangan. Jadi karakternya itu saya kasihkan. Walaupun itu saya filosofi Jawa karena dari desa ya, Bu ya. Tapi saya sampaikan dengan orang-orang Semarang ya, yang kulturnya itu grup keras gitu ya, Bu ya. Jadi harus apa itu walaupun pakai secanggih apapun itu karakter manusiawinya, sentuhan manusiawinya itu tetap ada. Itu. Jadi misalkan nanti kerjakan TIK kan ketahuan ya Bu ya, progresnya itu setiap anak tugas 1 sampai tugas akhir itu akan ketahuan. Nah, yang kita guru akan dampingi yang agak ketinggalan ini, kita akan tanya mengapa kok sampai ketinggalan itu. Jadi kalau sampai apalagi gampang sekali ya Bu ya, ke zaman sekarang kalau mau bilang sampai alasannya filenya hilang ya itu kan kita tanya lagi. Nah, apalagi di kafe itu kan besok ngerjakan order kalau sampai hilang kan bisa bermasalah misalnya itu. Jadi nilai-nilai walaupun TIK itu tetap nilai-nilai karakternya itu saya sampaikan. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih Pak Andreas, luar biasa. Udah masih mute ya. Ya, luar biasa Pak Andreas, terima kasih. Lanjut ya Bunda. Putri Purna Ningrum. Putri, monggo Putri. Agak ke atas Putri biar wajahnya terlihat cantiknya. Iya, agak mundur dikit dari laptop. Mungkin malah agak maju. Ya. Itu ya akan terlihat. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam semuanya. Kebetulan saya dari SMK Nurul Islam Larangan. Saya mengajar PKK, Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk mapel saya, kebanyakan kita menggunakan TIK itu pada asesmen. Jadi untuk asesmennya kita menggunakan sistem hybrid learning. Untuk di proses pembelajarannya, beberapa saya juga menggunakan TIK, bantuan TIK dengan menggunakan aplikasi Canva. Kalau asesmennya untuk satu sekolah kita menggunakan sistem hybrid learning. Jadi anak-anak itu ujiannya atau tesnya berbasis Android, menggunakan HP, handphone Android untuk mengerjakan asesmen. Jadi ketika mereka harus melakukan perbaikan untuk tes itu bisa dilakukan dari rumah juga. Setelah pulang sekolah, kapan waktunya, kapanpun mereka bisa mengulang lagi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Baik. Kiranya cukup gitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Putri. Tentu saja Bapak Ibu. Tentunya kita akan terus belajar ya karena zaman semakin maju dan peserta di sini ya banyak sekali yang Eskom dan walaupun tidak Eskom pun kita sudah familiar banget dengan TIK gitu ya Bapak Ibu. Jadi tentunya kita akan mengikuti perkembangan zaman dan fokusnya akan kepada siswa. Piye supaya kita bisa menuntun anak-anak ini memiliki karakter yang baik dan pinter ya, ora minteri. Minteri tadi Pak Andreas tadi ya. Sekarang Pak Yuli, 2 Yuli. Yuli 1, Yuli 2. Yuli mana dulu? Yuli Pras dulu. Monggo Pak. Yuli Pras, terus Yuli Ar. Yuli Pras, ya. Halo. Halo. Terdengar Pak, terdengar. Ya. Terdengar. Terdengar, sudah masuk. Belum terdengar itu Pak Yuli Pras. Tadi terdengar, sekarang nggak terdengar. Yuli Ardi dulu. Oke, coba.
Nggih, siap, Bu. Ya, Yuli Ardi. Ya. Mireng nggih, Bu Nggih, nggih. nggih, terdengar. Ya, Nggih, ya, Nanti matur ya. dicoba suwun. Yuli Nggih, Pras. nggih. Sebelumnya saya perkenalkan karena ada 2 Yuli di sini. Saya Yuli Ardiansah. Satu sekolah dengan Pak Anas saya, Ibu. Oh gitu, ya, ya. Nggih, Oh. betul, satu sekolah sama Pak Anas. Kebetulan karena Purwodadi. beliau Bumi Jawa, Bu. Oh, Bumi Jawa, iya, iya. Bumi Jawa Nggih, yang betul. gitu. Saya Jawa. pengampu mapel sejarah, Ibu. Kebetulan di sekolah kami itu sudah meninggalkan paperless itu, Bu. Jadi asesmennya dari ASAT sampai PSAT itu berbasis apa aja BT begitu, Bu. Ya, jadi siswa kami itu sudah terbiasa dengan apa namanya tes dengan berbasis Android gitu ya, Bu. Maka ketika dalam pembelajaran pun ya saya asesmennya mengikuti seperti itu. Pas awal sebelum ada ini kan kita kerjasama dengan Pijar sekolah itu ya, Bu. Sebelumnya saya sendiri di kelas kalau asesmen seperti itu dengan Google Form, tapi sekarang saya memanfaatkan yang sudah difasilitasi sekolah itu. Di sana sudah ada bank soal yang sudah saya taruh dan sebagainya, tinggal menjadwalkan ulang tesnya seperti itu, Bu. Oke. Kemudian untuk pembelajaran sendiri ya karena terus terang saja memang yang dikatakan panas itu sekolah kami memang terbatas, Bu. Khususnya bagi saya yang umum itu keterbatasannya adalah LCD-nya, Bu. Kami hanya mobile itu. Kalau yang cepat ya dapat LCD, kalau enggak ya sudah menerima begitu saja, Bu. Karena terbatas. Jadi cara antisipasinya saya menyiapkan semacam sudah beberapa saya upload, kemudian saya sampaikan ke siswa, kemudian anak untuk menanggapi beberapa materi bisa saya download dari katakan ada Intisari, dari Kompas dan sebagainya. Kemudian videonya saya dari YouTube menyesuaikan materi saja, Bu. Kemudian tugas juga ada yang melalui Canva dan katakan tergantung dengan materinya seperti itu, Bu. Itu yang sudah saya pribadi lakukan seperti itu, Bu. Demikian, Bu, yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, Pak Yuli. Terima Nggih, kasih. Guru Bu. sejarah ya, saya nggak punya guru sejarah Nggih. nih. Guru sejarahnya. Sini Purna juga tugas 2 guru orang, Bu. sejarahnya. Sudah gemuk, Bu. 36 jam, Mau Bu. pindah ke Solo? Aduh, jauh, Bu. Ampun. Yuli Pras, monggo dicoba. Monggo. Halo, cek. Ya. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Ya, Oh, terdengar jelas ya. banget. Oke, terima kasih. Nama saya Pak Yuli Prasetyawan. Saya dari SMK 1 Kudus. Temannya Bu Ragil Setiani yang tadi sudah memberikan informasinya. Saya guru bahasa Indonesia, Bu. Untuk penerapan TIK di kelas saya, salah satunya yang bisa saya sampaikan itu ketika pembelajaran menggunakan materinya itu teks prosedur atau prosedur teks. Jadi memang anak-anak di kami salah satunya adalah jurusan kuliner tata boga, mereka itu membuat sebuah produk yang memang sudah dihasilkan dari pelajaran produktif mereka, misalkan membuat seperti bolu semacam itu, kemudian dari tahapan-tahapannya mereka sudah paham, tetapi yang ingin kami kaji itu adalah bagaimana mereka bisa mengomunikasikan, salah satunya menggunakan video. Harapannya dari yang mereka terapkan kemudian dijadikan sebuah video, mereka itu nanti bisa diupload, kemudian jadi sebuah channel TikTok atau channel YouTube yang isinya itu ya paparan dari ilmu yang mereka dapatkan kayak gitu. Nah kemudian biasanya saya buat sebuah kelompok, satu kelompoknya sekitar maksimal itu 3 orang saja, mulai dari awal karena dalam teks prosedur itu kan strukturnya ada mulai dari tujuan, kemudian alat dan bahan yang diperlukan, mereka itu membuat takarannya berapa, setelah itu langkah-langkahnya. Nah dalam satu kelompok itu ada yang
bertugas untuk mengambil videonya dari sudut pandang yang mana, angle-nya yang bagus yang mana, kemudian mengisi suaranya, ada juga yang jadi modelnya. Nah, mereka praktik di situ, kemudian nanti ada bagian editingnya. Editingnya biasanya pakai CapCut. Saya arahkan biasanya seperti itu karena memang anak-anak itu gampang sekali. Mereka itu dunianya dekat dengan CapCut, Bu, anak-anak ini. Jadi kayak terbiasa, kemudian jari-jari mereka itu sangat lincah. Mereka membuat itu walaupun di HP. Ya, mungkin kalau generasi seperti saya, ada beberapa teman saya yang kalau menggunakan CapCut itu agak kurang mahir, tapi kalau saya lihat dari mereka itu, oh ternyata mereka sudah sangat mahir sekali. Tersamping dengan menggunakan template-templatenya. Biasanya itu mereka kalau membuat editan seperti itu, mereka itu ambilnya yang memang ori, kemudian baru ditambahkan sedikit tentang template-templatenya untuk mempercantik atau menghiasinya. Kemudian nanti kalau sudah, mereka akan saya berikan sebuah Google Form. Nah, mereka sudah menguploadnya di YouTube. Kemudian linknya saya minta dan saya lihat satu persatu. Kemudian saya kaji di kelasnya, termasuk dari angle-nya. Kemudian mereka agak terbatasnya itu pakai mic-nya. Rata-rata mereka itu pakainya dari HP yang dibalik. Nah, seperti itu ya. Nah, saya punya satu mikrofon yang memang khusus untuk membuat video semacam itu yang saya gunakan dulu waktu PPG. Nah, mereka itu ya sangat, wah ini tanya harganya berapa Pak, seperti itu. Kemudian kadang ada yang pengen ya pinjam semacam itu, memang sangat relate dengan kehidupan mereka itu. Kemudian ada juga ketika membuat sebuah teks negosiasi itu kami filmkan, film pendek seperti itu. Nah, mereka satu kelompok, kalau ini kelompoknya agak banyak karena itu kan ada beberapa pemerannya. Nah, di situ membuat skripnya dari awal. Nah, ternyata mereka bermain perannya itu lucu, ada yang bertindak sebagai penjahat, penculik ya. Ada yang diculik korbannya, kemudian nanti terjadilah sebuah negosiasi tentang tebusan kayak gitu. Jadi mereka membawa ada senjata mainan semacam itu, tapi dikemasnya dengan ada humor-humornya semacam itu, Bu. Jadi itu yang membuat saya ini ternyata mereka kalau dieksplor semacam ini, walaupun memang kalau modelnya project itu kan membutuhkan waktu yang lumayan, tapi kan saya sering sekali untuk mengingatkan mereka waktunya harus bisa diselesaikan semacam itu. Nah, itu kemudian kalau penerapan di evaluasi, biasanya saya menggunakan Quizzes. Kadang Quizzes ini saya campuri dengan keterampilan berbahasa, karena kalau menurut kurikulum yang lama dulu bahasa Indonesia itu kan dipisah-pisah, ada keterampilan menyimak, berbicara, nah keterampilan membaca. Nah, ini Quizzesnya coba saya selipi dengan keterampilan menyimak yang memang sekarang sudah mulai berkurang. Saya berikan sebuah video dari video yang mereka buat ataupun video yang saya dapatkan. Kemudian saya pertanyaannya dari video-video itu untuk menyimaknya. Kemudian dari suara saya coba untuk kalau sudah video mereka simak, suaranya bagaimana mereka tingkat fokusnya semacam itu. Itu Bu. Canva juga pernah ketika membuat sebuah infografis dari tokoh biografi dalam teks biografi bahasa Indonesia. Mereka mengambil sebuah biografi seorang tokoh yang mereka kagumi, kemudian dijadikan sebuah infografis menggunakan bantuan Canva. Itu juga beberapa kali sudah pernah saya
terapkan di kelas. Cuma kalau yang kuisis ini terkendalanya walaupun jaringan internet di sekolah kami agak cepat, tapi kalau sudah 36 anak ngakses semuanya rata-rata udah mulai lemot, Bu. Jadi memang tadi dari Bu Dwi pernah dimintai untuk tetheringan dari siswa, sering sekali Bu kalau modelnya semacam itu. Memang saya harus memberikan tethering bantuan, tapi dengan informasi bahwa ini kalau mengaksesnya itu lebih dari 8 orang atau 10 orang ya lama-lama agak lemot. Ya, silakan bisa gimana caranya mungkin berbagi dengan temannya semacam itu. Rata-rata anak-anak sudah paham. Kalau udah mulai 8 pengguna nyambung di saya semuanya, mereka udah tak kasih tahu ini nanti agak lemot loh ya. Mereka nanti akan saling membantu temannya. Istilahnya sedekah tethering kayak gitu Bu, sedekah internet. Mungkin seperti itu yang pernah saya terapkan di kelas saya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Yuli, menarik sekali kalau ini dari bahasa Indonesia. Jadi ada prosedural, itu saya teringat Bu Tini kayaknya prosedural juga ya. Terus tadi ada negosiasi yang Bu Tini nggak bisa masuk Bunda, ini terkendala sinyal nanti laporan. Sudah masuk, sudah masuk. Wah, selamat. Ada negosiasi, terus ada ini cukup kreatif. Terima kasih. Iya. Cukup kreatif Pak Yuli, bisa jadi inspirasi dari beberapa teman guru apa bagaimana menggunakan TIK, dan tentunya Bapak Ibu dari sharing ini kita bisa Bapak itu pentingnya kita bisa belajar ini dan kita terus meningkatkan bagaimana keterampilan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam memiliki grow mindset sebagai guru sejati. Selanjutnya Mbak Hilma. Sebentar Bunda, saya Pak Yuli ya. Ya, ini juga teman-teman yang lain untuk Bapak Ibu selain penggunaan AI ya, itu tolong terkait dengan kata-kata yang harus yang benar, yang bagaimana dan sebagainya. Kamus itu menjadi rumah kita ya, menjadi rumah kita ya. Itu kamus online itu ya anak-anak, biar itu kita perkenalkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Barangkali ada kesulitan selain di AI, itu tetap kita harus ada di sana karena ini adalah rumah kita. Bunda siapa Bunda? Mbak Hilma. Mbak Burini. Oh Mbak Hilma dulu. Ya habis ini Mbak Burini ya Bunda ya. Sebentar, masih yang Bu Tini belakangan masih ada itu Pak Tri Wahyudi, itu kayaknya sudah ngincem mau sharing juga. Pak Lekan sudah dari tadi Bu kita anukan ya gitu, masih ada. Silakan. Bu Tini nanti setelah Pak Lekan. Monggo. Bu Rini Bunda. Bu Rini. Bu Wilma dulu, monggo Bu Wilma. Wilma. Selamat malam Ibu. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar merdu sekali. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Hilma Gustami. Saya dari SMK Negeri 5 Surakarta juga. Kebetulan sama sekolahnya dengan Pak Heru dan juga Pak Tri Wahyudi, Bu. 3 orang Bu yang ikut di kelas ini Bu. Bu. Alhamdulillah untuk yang tahun ini itu saya ini Bu. Kebetulan kan saya guru produktif RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian untuk yang tahun ini saya itu ada 2 mapel yang saya ampu, ada informatika dan juga pemrograman web. Nah, kebetulan kalau di kelas otomatis kalau karena mapelnya informatika dan web, ya betul Bu, TIK terus Bu. Mulai dari mungkin presentasi saya pakai yang namanya website namanya Nirpot, lalu juga Canva juga di informatika sekarang itu lebih bergeser Bu. Kalau dulu mungkin informatika itu lebih ke Microsoft Word, lalu Microsoft PowerPoint gitu ya Bu. Tapi kalau sekarang itu anak-anak lebih menggemari Canva Bu, karena mungkin kalau di Canva itu elemennya semakin banyak, lebih mudah dapat gambar-gambar lucu atau Bu. Betul ya. Lalu untuk yang webnya, karena kan kalau di sekolah kami itu sudah berbasis project ya Bu, sedangkan
mapel utamanya di proyek untuk yang kelas 11 itu kebetulan mapel saya. Nah, itu saya memanfaatkan Google Classroom, Bu, untuk misalnya memantau progres dari proyek anak-anak, misalnya dari mulai persiapan, lalu nanti lalu di intinya anak-anak sudah sampai mana, sampai nanti laporan, sampai presentasi itu semuanya itu sudah saya buat kolom-kolomnya sendiri di Classroom, jadi terpantau, oh yang ini sudah sampai mana, yang kelompok ini yang belum selesai bagian mana, seperti itu, Bu. Ya. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Irma. Ya. Guru peserta kita banyak yang guru eskom kok, Bun. Jadi guru informatika, guru TKJ, guru RPL kita ya. belajar. Iya. Monggo Pak Tri Wahyudi. Pak Tri. Penggunaan TIK-nya bagaimana, Mas? Matur suwun kesempatan yang diberikan, Bunda. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, sudah. Sekelumit di SMK 5 sudah disampaikan oleh Mbak Ilma Gustami. Kalau kebetulan saya juga pengampu di produktif, akan tetapi saya di jurusan otomotif, Bunda. Ya, otomotif. Oke, kemudian kalau Pak Heru mesin ya. Oke. Ya. Kebetulan di kami di jurusan otomotif, saya mengampu 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah PKKWU, kewirausahaan, dan satu lagi adalah mapel pilihan. Kebetulan di kami untuk PKKWU di kelas 11, saya berbasis proyek. Jadi anak-anak ini kita belajar bersama-sama terkait membuat benda yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misal lampu hias, akan tetapi berbahan dari pipa PVC pralon. Kemudian di situ juga ada kita membuat rak sepatu dari besi. Kemudian anak-anak coba kita discuss bersama, kemudian kita arahkan bersama-sama. Kita mulai dari pembuatan proposal dahulu. Kemudian nanti progres pembuatannya, pemotongan bahan, alat-alat yang digunakan, kemudian cara menghitung bahan habisnya berapa, harganya berapa, kemudian nanti proses pengerjaannya bagaimana, kemudian ada foto-foto disertakan, kemudian nanti di endingnya adalah laporan, baik itu laporan secara tertulis atau terketik komputer, kemudian dijilid, kemudian juga anak-anak akan presentasi, membuat PowerPoint lah. Kaitannya dengan itu, anak-anak TIK, anak-anak membuat presentasi itu dari Canva ataupun dari PowerPoint, karena anak-anak ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Ilma itu sangat suka dengan Canva. Kemudian ada juga anak-anak itu presentasi video-video singkat. Jadi membuat apa nih? Nah, ini anak-anak presentasi di situ. Kemudian diedit dengan CapCut. Seperti itu. Kemudian anak-anak menjelaskan di situ. Kemudian kami arahkan untuk punya akun dan mengupload di Google, di YouTube. Diupload di YouTube, kemudian linknya dikirimkan ke saya. Nah, itu kami data, kemudian kita lihat satu persatu, kemudian nanti kita discuss bersama-sama. Saya rasa sekelumit dari mapel PKKWU, juga mapel pilihan, kaitannya dengan TIK, sudah saya sampaikan. Itu Bunda, matur suwun. Pak Tri, jadi kita kaya ini dengan pengalaman teman-teman dengan Bapak Ibu beberapa mapel-mapel yang berbeda. Sekarang kita akan dengar pengalaman penggunaan TIK di dalam BK. Monggo Pak Lekan. Dalam BK bagaimana ini? Setiap kali pertemuan tampil. Maksudnya dikerek-kerek saiki. Terima kasih Ibu Tete, Ibu Dwi, dan teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Bisa didengar nggih? Bisa. Terima kasih atas waktunya. Untuk
layanan bimbingan konseling TIK itu mohon maaf karena secara tidak langsung BK juga ada yang masuk kelas, ada yang tidak masuk kelas. Jadi untuk pemanfaatan TIK terutama di dalam kelas, kita juga dalam memberikan layanan kepada anak-anak di layanan bimbingan klasikal, itu memang kita penggunaan TIK di penayangan video, Ibu. Jadi paling tidak kita mencari referensi dari internet, video-video motivasi, dampak positif negatif, mungkin kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, itu kita tayangan melalui video. Jadi secara tidak langsung penggunaan TIK itu untuk memberikan motivasi kepada peserta didik, terutama dalam pembentukan karakter. Jadi paling tidak anak-anak di dalam menerima layanan BK itu sebagai penguatan. Jadi, oh seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan penguatan kepada anak-anak hasil dari layanan BK. Di samping itu, TIK di dalam BK itu kita juga gunakan untuk media komunikasi secara online. Mohon maaf, contoh, mungkin kita di dalam memberikan layanan, terutama dalam absensi. Mungkin anak tidak masuk sekolah, itu orang tua juga memberikan komunikasi lewat WA. Terus kita juga VC, Bu, video call. Benar enggak anaknya itu sakit atau cuma alasan saja? Itu kan kita juga butuh media ataupun TIK kita gunakan untuk layanan BK. Di samping itu kita juga menggunakan TIK untuk aplikasi, Bu. Aplikasi di dalam menggunakan aplikasi BK, mungkin dalam pembuatan rekap absensi, mungkin untuk kita gunakan dalam chat dengan anak, mungkin ada permasalahan pribadi yang sekiranya juga kita butuh kerahasiaan itu kan kita gunakan TIK juga. Jadi media itu kita gunakan dalam rangka juga untuk mempercepat proses seandainya anak-anak itu ada permasalahan, baik itu masalah pribadi, masalah dengan temannya, masalah dengan keluarga, dan paling tidak kita bisa mengentaskan permasalahan yang saat itu dihadapi oleh anak. Di samping itu kita juga memberikan penguatan anak-anak melalui TIK dalam arti layanan bimbingan karir contoh. Jadi kita juga menayangkan lewat PPT. Jadi kita membuat PPT dalam rangka untuk memberikan informasi sejauh mana gambaran-gambaran setelah nanti lulus dari SMK kemana. Nah itu kita buat PPT untuk memberikan penguatan kepada anak, terutama dalam karir. Di samping itu TIK untuk BK juga sebagai media informasi, Bu. Di samping informasi kita kepada anak-anak, kita juga ada kerjasama dengan wali kelas, dengan ketua program jurusan, terus dengan orang tua selaku pendidikan yang di rumah, terutama perkembangan anak di rumah bagaimana. Dan ini untuk pembiasaan 7 gerakan anak Indonesia hebat itu kan juga kita butuh komunikasi dengan orang tua. Kalau di sekolah kan cuma terbatas. Selain itu kita juga butuh informasi dari orang tua bagaimana penerapan gerakan 7 kebiasaan sudah benar-benar dilakukan oleh anak atau tidak. Nah, itu Bu. Jadi sedikit TIK kita gunakan dalam layanan bimbingan konseling, terutama untuk memberikan penguatan kepada anak-anak. Terima kasih. Biasa ini di BK ya Bapak Ibu, gunakan WA, video call, aplikasi, PPT, dan juga di dalam hal-hal informasi ini digunakan Pak Lekan secara lengkap. Memang beliau guru BK yang aktif ya, hebat. Kreatif juga, peduli. Yang belum siapa ya?
Yang Bunda. belum Bu Rini. Bentar, Pak Lekan. Oh Iya, ya. Bu Rini belum. Bu Rini, Cahya Anggi ya. Bu Pak Indra, Dalam Bu Bu Dwi, Tini. Halo. Ya, monggo Bu Rini, Bu Sebentar, Rini. mau tanya Pak Lekan. Oh, tanya Pak Lekan dulu. Oke. Sebentar Bunda, mau tanya Pak Lekan dulu ya. Itu ketika anak ada yang tidak masuk itu memantaunya itu bisa dipantau menggunakan map, dia mau mengeluarkan map Google Map ya, itu kemudian dia berada di mana itu bisa pantau menggunakan TIK. Bagaimana Pak penjelasan? Kalau sejauh itu mohon maaf Bu, kami belum melakukan, cuma sebatas kami di dalam pengecekan kepada anak-anak, karena dengan adanya kemarin itu apa, tahun 2020 itu apa Bu? Ya. Yang anak-anak online itu loh Bu. Ya. Jadi dampak dari itu memang kalau kita mau menerapkan sebetulnya, ini kan kita sudah tatap muka. Jadi paling tidak kita juga pengennya jika anak tidak masuk, baik itu sakit, ada kepentingan atau dan lain sebagainya, itu memang dari orang tua kita mantaunya secara langsung dengan orang tua Bu. Benar-benar enggak anak ini posisi di rumah atau di mana berangkat, izinnya berangkat atau tidak. Nah itu kita memastikan di situ. Kalau ya, untuk ngecek, iya Pak Lekan, terima kasih. Ini Pak, nanti tolong untuk semuanya saja Bapak Ibu ya, terkait dengan kita karena bicara tentang TIK itu anak-anak untuk ikonnya itu tolong tidak diisi ikon WA ya, yang di WA-nya itu ada gambar Naruto, ada gambar monyet, ada gambar apa begitu. Tolong dia sendiri ya, jadi secara pribadi dia untuk dipasang itu karena ini untuk ngecek itu siapa-siapanya begitu ya Bapak Ibu semuanya saja. Terima kasih. Jadi, saya kira cukup untuk Pak Lekan. Profilnya ya Bu, profilnya. Ya profil, betul profilnya. Gitu. Semuanya saja, kasih, artinya semua siswa ya Bapak Ibu untuk kita ngecek, karena kita saat ini kan lagi bicara tentang mumpung kita bicara tentang TIK di dalam pembelajaran. Oke, dilanjutkan ke Bu Rini ya sekarang ya Bu Rini. Bu Rini ya Bunda ya? Yeah. Halo Bu Rini. Ya, halo Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rini Novitasari dari SMK Negeri 2 Purworejo, Ibu. Nah, untuk semester ini itu saya mengajar produktif di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, selain saya mengajar di mata pelajaran produktif yang hubungannya dengan konsentrasi keahlian akuntansi, itu saya juga mengajar proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, sedangkan untuk konsentrasi keahlian akuntansi itu saya mengajar komputer akuntansi. Jadi di komputer akuntansi sendiri memang sudah menggunakan TIK ya Ibu. Penggunaannya adalah software akuntansi, yaitu ada Mayop dan Accurate gitu. Memang untuk pelaksanaannya di lab sendiri itu memang banyak kendala karena spesifikasi komputer di laboratorium itu tidak merata semua itu yang terbaru. Jadi kadang kecepatan siswa ketika menggunakan software tersebut itu ada yang selesai lebih cepat, ada yang dia itu terlambat seperti itu karena ada gangguan kabel yang kendor karena kena kaki temannya atau mungkin mouse-nya itu nggak mau digerakkan seperti itu, atau mungkin ada yang software-nya keluar sendiri, ada yang datanya tiba-tiba hilang seperti itu. Nah, kalau untuk proyek kreatif dan kewirausahaannya itu saya kemarin baru saja mencoba untuk materi pemasaran, maksud saya memasarkan produk itu mulai mengajari anak penggunaan pemasaran online, yaitu jadi anak itu benar-benar praktik menjual produk seperti yang dilakukan sekarang ini, yaitu menggunakan live video. Jadi anak itu
mulai menggunakan live Shopee, live TikTok, dan live Instagram seperti itu. Itu dibentuk tim ya Ibu, terus dengan komposisi 5-6 kelompok, karena untuk membentuk live video seperti itu kan dibutuhkan alat seperti lighting, terus nanti kita perlu membuat background toko, menyiapkan produk seperti itu. Dan sebelumnya juga siswa itu membuat akun seperti itu. Kalau melihat dari hasil kinerjanya sendiri itu antara live Shopee, live TikTok, dan live Instagram itu memang paling banyak fasilitasnya itu adalah di live Shopee seperti itu. Cuma kalau di live Shopee itu memang harus berbayar sebelumnya, jadi anak harus ada effort dalam membuat akunnya, sedangkan kalau yang Instagram itu dia gratis seperti itu. Nah, kalau untuk asesmen yang lain, kuis-kuisnya sendiri saya biasanya memanfaatkan ada yang tadi disebutkan Ibu juga, ada Kahoot, ada Quizizz, ada Wordwall, terus Mentimeter, seperti itu. Jadi saya mengkombinasikan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan, Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Luar biasa. Ya, Bu Rini, wah ada live itu yang sangat menarik ya. Anak-anak senang itu seperti itu. Ya pokoknya dengan cara apapun inovasinya ya luar biasa Bu Rini. Oke, live-nya. Tapi keberhasilannya gimana Bu? Anak-anak artinya itu semua bisa ya, bisa tersentuh ya. Setiap peserta didik ya, bukan hanya yang menjadi subjek dan objeknya, bukan ya, semua. Karena kan pada saat live itu anak kan diminta mengirim Bu, kita nilai, dan yang nonton kan nggak hanya gurunya, terus kita share link ke kelas-kelas lain juga, dan itu memang anak itu punya bakat ternyata dalam berjualan live itu. Oh ya, laris manis ya, semoga. Selanjutnya siapa Bunda yang ini tadi Bunda Timbali? Mbak Bu Cahya Anggi. Bu ini belum Mbak. Mana ya Cahya Anggi itu Bapak atau Ibu ya? Tidak muncul. Apa Bunda? Oh, mari. Silakan. Mohon izin. Saya ya Bunda ya? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf tadi sudah masuk tapi kok nggak, kameranya kok agak trouble, akhirnya keluar. Ini alhamdulillah bisa masuk kembali. Nama saya Candi Noviarti dari SMK Negeri 1 Kedung Muni Pekalongan Bunda. Ya, saya mengajar mapel bahasa Indonesia. Tadi saya sudah mendengar rekan-rekan ada yang mengajar mapel bahasa Indonesia seperti Pak Yuli juga ya. Itu juga ya, kebetulan kalau bahasa Indonesia karena mereka itu selain harus bisa tadi dikatakan menyimak, kemudian membaca itu ya. Di pembelajaran TIK yang saya gunakan di sini, saya pernah menggunakan media classroom ya itu. Tetapi sejauh ini yang classroom yang saya gunakan itu tidak efektif karena mereka ketika saya memberikan sedikit evaluasi atau materi lewat classroom itu anak-anak saya tanya jarang membuka classroom, sehingga saya mengalihkan media yang lain lagi. Dan kebetulan di bahasa Indonesia itu ada materi vlog ya, berita. Itu akhirnya saya menggunakan media pembelajaran di mana anak-anak nanti ketika pembelajaran vlog itu mereka di lapangan itu mereka membuatnya menggunakan aplikasi CapCut, dan itu sangat antusias sekali ketika mereka mengerjakan tugas itu mereka misalkan vlognya itu ada yang mengenalkan mengenai pantai, mereka akan ke pantai dan seakan-akan mereka itu menayangkan secara langsung ya, padahal nanti mereka itu
video sendiri dan itu menggunakan aplikasi CapCut. Mereka luar biasa videonya. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penayangannya kami menggunakan LCD layar sehingga mereka ketika sudah mengerjakan bisa melihat wajahnya sendiri lewat layar LCD dan antusias mereka mengikuti pelajaran saya dan mereka sangat senang gitu ya. Kadang wajah-wajahnya lucu, suaranya gitu kan. Nah, itu kadang saya menanyakan bagaimana kok bisa membuat seperti ini gitu ya. Ya karena menggunakan aplikasi CapCut tadi, Bunda. Kemudian ada juga pernah menggunakan media yang lain seperti menggunakan PPT ketika ada materi lain juga bisa menggunakan Canva, itu juga pernah saya gunakan. Tapi selain itu karena lebih ke kalau bahasa Indonesia itu kadang ada sering kalau anak-anak kalau tidak ada permainan itu sangat membosankan. Jadi kadang saya kalau mengajar di kelas itu kadang saya selingi dengan ice breaking gitu ya. Materi tapi saya menggunakan games-game sehingga pembelajarannya itu selain teori itu ice breaking selalu saya gunakan di kelas sehingga kadang walaupun waktunya sudah selesai kadang pinginnya minta terus padahal waktunya sudah selesai gitu karena mereka sangat senang dengan pembelajaran yang aplikasi selain dari TIK tadi juga permainan-permainan atau games yang hubungannya dengan materi seperti bahasa Indonesia juga kan ada biografi itu juga bisa menggunakan menjodohkan gitu Bunda, menjodohkan. Kemudian materi yang lain lagi ada puisi, ada majas, itu dibuat game-game yang semenarik mungkin. Jadi selain TIK tetap digunakan, tetapi kadangkala saya sendiri menggunakan games untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu Bunda sharing dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rini. Oke, Mbak Rini sudah sharing. Yang belum lagi, Bu Tini, monggo Bu Tini. Bu Tini. Oke, Bunda, suara saya bisa didengar? Jelas, Bunda. Bisa. Oke. Terima kasih Bunda Titi, Bunda Dwi. Mohon maaf sebelumnya baru bisa gabung. Nuwun sewu. Seperti yang saya ceritakan kemarin, sebenarnya pembelajaran bahasa itu kan hampir sama dengan Bu Candi dan Pak Yuli ya. Jadi teksnya ya seputar itu karena memang dunia SMK ya kalau nggak prosedur, deskriptif seperti itulah. Dan penggunaan AI maupun teknologi digital yang biasa kami pakai ya seputar Canva, CapCut atau aplikasi-aplikasi pembuatan video yang lain. Dan kalau dikasih challenge itu ternyata memang anak-anak malah lebih luar biasa pinternya. Jadi bakat-bakat yang mungkin selama ini hanya mereka pakai untuk story dan sebagainya itu kalau di dalam pembelajaran implementasinya mereka malah lebih canggih, lebih bagus-bagus gitu Bunda. Cuma di sini Bunda yang ingin tadi saya raise hand itu tertarik dengan Pak Lehan sebenarnya yang dari BK tadi nggih. Bagaimana pemanfaatan digital teknologi itu digunakan dalam keBK-an begitu. Cuman di sini ada kekhawatiran nuwun sewu Pak Lehan, seperti kita tahu nggih perkembangan AI yang sebegitu besarnya di WhatsApp itu kan ada Meta AI ya, di mana kita itu bisa curhat sama atau chattingan sama dia atau sama Meta AI itu. Nah, untuk mengantisipasi atau mungkin strategi dari BK karena khawatirnya anak-anak lebih nyaman nih curhat dengan Meta AI daripada dengan guru BK sendiri karena khawatir bocor dan sebagainya mungkin kan informasinya begitu. Nah, mungkin dari Pak Lehan dari tim BK ada strategi-strategi khusus nggak Pak untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu begitu. Mohon maaf Bunda Titi, Bunda Dwi, demikian dari saya. Terima kasih. Ya boleh Pak Lekan menanggapi sebentar Bunda Titi ya, kasih kesempatan untuk Pak Lekan yang tadi ini menarik sekali memang AI ini memang apapun yang ada di dalam hati anak-anak itu juga bisa ditanyakan di AI. Sementara ini Pak Lekan sebagai guru BK Pak Lekan tidak tersinggung ketika itu yang lebih
curhat ke lain hati begitu Pak Lehan. Pak Lehan tidak mendengar suara kita kali ya. Ya, saya kira Pak Lehan bisa menanggapi Iya, itu sepertinya ya. Pak Lehan terputus, J. Oh begitu Bunda, ya. J. Ya udah. Iya. Lanjut J. saja. Terima Yang kasih belum, Bunda, J. ya hati-hati di jalan ya Mbak Tini. Yang belum kayaknya J, Mas Indra, terima Pak. kasih Bunda. Yang belum Pak Indra. Pak Indra masih gabung dengan kami kita? Halo? Pak Indra Setiawan? Indra. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini pukul 20:50. Yang belum presentasi boleh untuk tunjuk angkat tangan untuk presentasi, kok presentasi sharing lah gitu loh. Atau yang pengen bertanya kita beri kesempatan ya. Tadi Pak Butini mau bertanya tapi Pak ini tidak nyambung. Belum Ya, nyambung. mohon izin Bu, tadi ada trouble. Ini Oh, sudah ini bisa ada Pak Lekan, on monggo. lagi. Oh, lah ini Pak Lekan. Gimana Pak Bu Tini? Lekan. Mohon izin Bu Tini, mohon maaf tadi ada trouble Bu. Saya ulang ya Pak ya. Ini tadi Siap. Bu Tini kan di perjalanan Pak ini. Iya. Gini, kalau anak-anak itu banyak yang curhatnya ke AI Pak Lekan ya. Apa Ya. Bapak tidak memantaunya bagaimana begitu ya, memantaunya bagaimana? Seperti itu tadi pertanyaannya. Monggo. Oke. Penjelasan tanggapi ya. Bagaimana terima perasaan kasih. Pak Lekan gitu maksudnya. Terima kasih Bu Tini, Bu Dwi, dan Bu Titi untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Tini bahwasannya anak-anak sekarang sudah nyaman menggunakan AI Bu ya. Jadi ya, AI ya. Ya, seperti ini. Jadi selain kita memberikan layanan kepada anak-anak, kita juga memberikan kesempatan anak-anak untuk konseling dengan teman sebaya, Bu. Ya. Jadi paling tidak anak-anak juga ada perasaan aman, nyaman, dan itu pun diharapkan anak-anak bisa untuk memberikan motivasi lah ibaratnya seperti itu. Kalau anak-anak sekarang peralihannya ke media yang disampaikan Bu Tini itu memang betul Bu. Jadi segala sesuatu menggunakan itu, tapi kita juga kembali ke laptop seperti itu Bu. Jadi kita kembali ke jati diri kita dan kita juga bisa memberikan penguatan kepada anak-anak bahwasannya plus minusnya itu pasti ada. Dan itu pun harus kita memberikan penguatan. Jadi segala sesuatu anak-anak juga pasti membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu guru dan terutama orang tua. Itu Bu. Jadi tetap kita penguatannya di situ Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bu Tini, mohon maaf. Baik, jadi ada perlu penguatan dari orang tua ya. Kita juga ini, Pak Indra bisa dengar suara saya? Masih gabung di sini? Kalau di partisipan sih ada. Belum nyambung ya? Maaf Bu, saya Bu lagi di jalan, lagi nyopir Bu, susah. Oke, Nanti kalau udah sampai rumah, Bu. baik. Matur nuwun Ya, semuanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau sharing lagi atau sudah cukup? Kayaknya udah cukup ya, sudah 2 jam. Kayaknya sudah cukup. Iya. Ini kayaknya sudah cukup. Sudah. Menarik sekali sharing kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu, penggunaan TIK di dalam pembelajaran. Bunda mau memberi penguatan? Silakan. Ya, terima kasih Bunda Titi sama teman-teman semuanya yang di dalam pembelajaran menggunakan
TIK ya, TIK sebagai media untuk mendekatkan atau lebih memberikan anak-anak mendapatkan sesuatu yang tujuannya adalah di sini